Mau nangis silakan, nggak apa-apa. Wah ini Yo tisunya. ini malu, Pak. Nggak apa-apa. Kamu di sini bisa keluar semua gitu. Ya, Di posisi saya punya konflik terhadap orang tua sama istri saya. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Apakah tetap harus memilih istri atau memilih seorang ibu, Pak? dia harus berdiri di samping istri, menjadi penopang supaya dia tidak merasa sendirian menghadapi masalah. Itu yang penting. Jadi di satu pihak kamu harus hormat pada orang tua, yang kedua kamu harus mendampingi istri. Selamat sore Pak Grego. Selamat sore. Perkenalkan saya Fridkan, Pak. Ya, Terima kasih Fridkan. saya sudah boleh singgah ke studio Bapak ini, Pak. Dulu tuh saya pernah gini, Pak, keinginan punya studio juga. Dan saya dari SMP mulai tahun 2007, Pak. Itu kan musim-musimnya band ya, Pak. Kita sebagai anak SMP itu pengen punya studio nih, sering main. Cuma ya malumlah mungkin orang tua ada punya cara sendiri biar tidak langsung mengiyakan apa keinginan anaknya. Nah itu saya mulai pulang malam gitu, dari pulang sekolah jam 2 pulang sekolah, main ngeband dan itu saya tunggu-tunggu sampai saya kuliah, Pak. Itu tidak terjadi. Mungkin ada sebabnya. Nah ketika saya udah mulai kuliah, itu saya ya syukurnya udah ada disediain rumah. Dan itulah saya mulai kepikiran, ini kan ada kamar 3 nih, gimana kalau saya buat studio? Saya pengen bisa main band dan juga dulu almarhum teman saya juga cerita, di studio itu bisa kita buat untuk cerita. Kita gimana untuk sharing-sharing cerita dan akhirnya malah terjadi sekarang mulai ada podcast, Pak. Kan saling cerita-cerita tuh, Pak. Nah, saya mulai cicil lah gimana ruangan ini bisa bentuk studio yang kedap suara. Ditambah itu rumah saya itu di pedesaan, Pak. Cuma Dari mana Anda? saya dari Pekanbaru, Pak. Pekanbaru. Pekanbaru ya. Wow. Tapi sekarang menetapnya di Jogja. Nah itu rumah saya itu saat saya kuliah itu di Jogja dan itu masih pedesaan dan nggak mungkin kan kita malam-malam grup band tapi ruangan nggak dikasih peredam, Mbak. Nah setelah saya mulai cicil, saya mulai nyari pemasukan yang lainnya, ya tapi waktu nggak ada. Mulai ketika ada niat 2016 saya mulai kerja dan saya niat untuk nikah. Nah ketika nikah itu saya berasumsi seandainya saya udah nikah, saya punya istri yang bisa nyanyi juga, saya punya membangun sebuah studio di rumah saya, Pak. Tapi yang membuatnya mungkin ya dari podcast-podcast Bapak yang saya tonton itu banyak orang menceritakan tentang masalah keluarga, masalah percintaan ya, Pak. Nah itu saya nonton tuh kayak, kok relate ya? Apakah ini emang bukan saya aja yang merasakan ada masalah? Nah ini saya juga ada masalah, Pak. Saya dari awal pengen punya studio udah membangun, ternyata pas 2 bulan ketika saya nikah, itu boom, langsung ada pertengkaran, Pak. Nah ini disclaimer aja buat teman-teman yang nonton juga, ini bukan saya menceritakan aib, tapi sekedar untuk gimana ya, sebagai pelajaran. Mungkin nanti dari Pak Grego bisa ngasih masukan buat saya. Dan di sini mungkin ada yang pro, ada yang kontra terhadap yang saya alami. Mungkin yang pro, teman-teman saya mungkin pro, ngerti kondisi saya. Dan juga yang pro sebagai orang tua, ya anak harus gini. Nah, cerita gini, Pak. Kami itu pulang kerja, sama-sama capek. Dan ini malum ya, karena saya dari Sumatera, istri saya dari Jawa, dan orang tua saya itu orang Sumatera. Ketika dia menasihatin itu, mungkin tidak masuk ke cara menasihatin seorang anak. Kalau saya kan udah biasa, Pak, ngomongin agak ngegas pun nggak masalah. Justru saya sekarang di kantor aja, saya tuh cuma ngomong untuk ngasih arahan, itu seolah-olah kayak mereka tuh, wah Mas Fri kan marah nih, ini marah. Padahal enggak, Pak. Karena ya mungkin ya teman-teman Orang ya, Sumatera. orang Sumatera ini bawaannya kayak marah, kayak tensi loh, Pak. Ternyata enggak. Nah, sejak kejadian itu, Pak, saya suruh milih, Pak. Kamu milih istri atau milih keluarga? Nah, itu saya benar-benar ujian paling berat saya itu di 3 bulan nikah, Pak. Dan saya karena saya udah ibaratnya udah akad untuk menikahnya, Pak, dengan
saya pemilih untuk istri, Pak, karena kan itu baru nikah juga. Nah, saya anggap mungkin orang tua saya itu nganggapnya, mungkin dia sebulan 2 bulan lah ngasih pelajaran buat saya. Ternyata itu berjalan sampai 6 sampai 7 tahun, Pak. Tapi inilah yang membuat saya untuk survive, untuk bisa hidup di Jogja tanpa, ya ibaratnya bantu orang tua, semula ini. Nah, sekarang yang mau saya tanya ke Pak Grego, Pak. Bapak di posisi saya punya konflik terhadap orang tua sama istri saya. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Apakah tetap harus memilih istri atau memilih seorang ibu, Pak? Sebentar, saya tanyakan dulu, Mhm. yang suruh memilih tadi siapa? Ibu Oh, saya, ibu. ibu saya. Ibu jadi Mhm. bilang sama Anda bahwa mau milih orang tua atau milih istri gitu Betul ya? betul, Kak. Wow. Itu Oke, iya, Pak. saya mengakui ya bahwa situasi tersebut itu sangat berat. Ya, Betul. di satu sisi kita punya tanggung jawab sebagai anak untuk menghormati orang tua. Harus menghormati orang tua. Betul, ya, Pak. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab untuk melindungi dan mengasihi pasangan hidup kita. Ya. Dan dua Betul. hal ini saling benturan. Itu kan Betul. ceritanya kan gitu Iya, kan. betul. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau saya tadi Anda tanyakan kalau saya ya, Mhm. yang pertama juga harus tetap memelihara hormat pada orang tua, itu wajib, walaupun ada konflik. Ya, jangan sampai hilang rasa hormat kita kepada orang tua. Nah, mungkin itu bisa jadi karena komunikasinya terputus atau sikap hormat di hati itu tidak boleh hilang. Jadi Ya. kita jaga agar jangan sampai ada kata-kata kasar terutama ya, atau dendam yang membuat luka semakin dalam. Nah, melindungi dan menguatkan pasangan setelah menikah, ya, keluarga kecil kita menjadi prioritas. Maksudnya apa? Setelah menikah itu Anda harus siap untuk melindungi atau prioritas itu pada istri. Kalau saya bilang seperti itu ya. Betul, ya, Pak. Ya, artinya Anda harus berdiri di samping istri, menjadi penopang supaya dia tidak merasa sendirian menghadapi masalah. Itu yang penting. Jadi di satu pihak kamu harus hormat pada orang tua, yang kedua kamu harus mendampingi istri supaya dia tidak menghadapi sendirian, kalau ada masalah tidak menghadapi sendirian, ya. Tapi itu bukan berarti memilih salah satu, tetapi memastikan bahwa pasangan merasa aman bersama kita. Menguatkan diri dengan kesabaran dan iman, yang penting itu. Kalau Baik, Pak. harus survive bertahun-tahun tanpa dukungan orang tua, maka saya kalau jadi Anda akan melihatnya sebagai masa pembentukan. Nah, betul, Pak. Ya, masa pembentukan. Jadi apapun juga itu harus belajar, ya. Betul. Beratkah itu? Iya, berat. Banget banget, iya. Tapi justru dari situlah nanti akan lahir kemandirian, ya. Anda akan menjadi mandiri nanti. Anda menjadi teguh dan Anda akan doa yang lebih dalam. Di situ loh, ya. Saya nggak membela siapa-siapa Baik, dalam Pak. itu, tapi semuanya harus kamu hidup dengan berdampingan dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Grego. Terima kasih, Pak. Nah, itu yang udah saya upayakan itu dari kita udah ritual itu ada, Pak. Jadi setiap ayah saya ulang tahun di Januari itu saya pasti pulang, Pak. Selain liburan lainnya, saya pasti pulang. Dan itu ketika udah kejadian di bulan November, Januarinya tuh saya ke sana sendiri. Itu nggak ada masalah, Pak. Tapi ketika saya balik ke Jogja lagi, itu benar-benar komunikasi diputus, Pak. Itu kejadiannya. Dan saya udah berusaha, ya kita udah 3 kali berusaha ke Riau. Itu benar, ya mungkin takdir Tuhan ya menyuruh saya, udah kamu mandiri dulu. Nah itu makanya yang lucunya tuh Pak, dulu saya dibantu sama teman saya. Jadi saya cari kos, kontrak, itu dibantu sama teman saya.
Dan yang kemarin baru ngabarin, dia juga kasusnya sama kayak saya, Pak. Nah itu makanya, jadi ini sebagai mungkin ya motivasi buat teman saya, mungkin kalau teman saya nonton, dia bakal tahu nih, eee, nikah itu ada enaknya, ada yang susah, Pak. Jadi yang kita tuh nikah bukan untuk menyatukan saya sama istri, tapi menyatukan semua keluarga, gitu ya, Pak? Betul, Betul, Pak. betul. Nah, tapi untuk menuju sana tuh nggak segampang yang dikira ternyata, Pak. Iya, iya, Tapi benar kata Pak Grego, dengan kasus ini membuat saya berusaha gimana tanpa orang tua dulu. Walaupun memang ya kerasa berat sih, Pak. Dan di situ saya mulai, pindah-pindah kerja tuh, Pak. Saya mulai ngerasain, ya nyari kenyamanan gimana di kantor ini, kantor ini. Akhirnya ya saya tetap di Jogja ini, Pak. Kalau dari Pak Grego, Pak, dengan kasus ini, eee, cara Pak Grego untuk menyatukan istri dan ibu itu seperti apa, Pak, dengan kasus saya, Pak? Ini karena saya juga, eee, oke, kemarin udah agak mulai melunak karena orang tua saya udah mulai pindah ke Jogja, walaupun kita beda rumah, tapi tetap masih ada momennya itu yang nggak bisa seperti dulu, Pak. ya, Pasti ada ya, merenggang. Nah itu ya. mungkin ada saran dari Pak Grego, Pak. Jadi begini ya, Hmm, ini bahasa klasik kalau menurut saya. hmm, Jadi kalau saya berada di posisi Anda, maka yang langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun komunikasi secara bertahap baik, antara istri dan ibu. Caranya gimana? Caranya adalah membuat kesepakatan dengan istri terlebih dulu, ya. Anda harus bicara dari hati ke hati dengan istri agar dia paham bahwa kamu ingin menjaga hubungan baik dengan orang tua, tapi sekaligus juga akan melindungi dia. Jadi, kamu minta agar dia itu untuk membuka ruang dialog, meski mungkin sakit hati masih ada di dalam istrimu itu tadi. Ya, iya betul, nah Pak. itu yang pada istri. Kamu punya kesepakatan dulu, ya. Tujuannya adalah kamu akan, walau bagaimanapun juga itu ibu itu enggak ada namanya bekas ibu. Iya setuju, Pak. Kalau bekas istri ada, bekas bekas anak juga nggak ada, ya. Jadi ibu itu harus benar-benar dihormati, ya. Nah, setelah kamu, bicara dengan istri itu tadi, ada kesepakatan, ya, diajak bagaimana supaya sampai iya oke, gitu ya. Nah, Mhm, kemudian kamu beralih mengajak bicara ibu itu secara personal, ya. Kamu datang ke ibu dengan sikap yang rendah hati, ya, bukan untuk membela istri. baik, Kamu baik. jelaskan bahwa sebagai anak, kamu akan tetap menghormati dengan orang tua sampai kapanpun juga. Tidak akan luntur hormatmu pada orang tua. Tapi kamu juga berharap kepada ibu bisa memberi kesempatan Baik, pada pasanganmu antara kamu dan istrimu untuk dipahami. Mulai dari hal-hal yang kecil-kecil, ya. Nah, kamu jangan mulai bicara dengan soal konflik yang besar dulu, nanti mhm, ingat masa lalu, trauma gitu ya. Nah, ajaklah mereka, ibu dan ayah itu mulai dengan momen kesederhanaan, misalnya mhm. makan bersama, kegiatan keluarga, atau doa bersama. Dari situ suasananya biar cair dulu. Biar cair ya. Ya, itu dengan ibu ya Mhm, seperti itu. Kamu bilang saja, saya kalau hanya dengan istri itu ada sesuatu yang kurang, saya masih punya orang tua. Sebaliknya kamu juga bicara dengan orang tua, kalau hanya dengan orang tua saja tanpa memperhatikan istri, apalagi kalau kamu sudah punya anak, itu ada sesuatu yang kurang. Supaya utuh bagaimana baiknya keluarga besar kita ini harmonis. Kan itu dah. betul ya, Pak. Nah, nah, maka saat terjadi percakapan, maka kamu harus siap menjadi translator translator emosi. Mmm, Ya, kalau ada emosi agak tinggi, kamu baik. stabilkan. Kalau di sini ada yang tinggi lagi, kamu turunkan. Oh, baik, baik, Ya, baik. Mhm, jangan kamu
tidak ketika kan nanti ada pertemuan, kamu jangan membela siapapun juga. Ya, kamu hanya sebagai translator emosi, mengendalikan Oke. emosi maksudnya. Ya, kedua arah itu, ya. Kalau ibu menyampaikan dengan nada yang agak keras Heeh. misalnya, kamu jelaskan ke istri dengan bahasa yang lebih halus. Kamu kan sudah banyak mengenal istrimu, ya bahasa istrimu itu seperti apa, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau istrimu lagi agak agak emosi, Iya kamu iya, jelaskan, "Oh maksudnya begini loh Bu," ya. betul ya. Ya, karena ada kultur yang berbeda. Yang satu dari Sumatera, yang satu dari Jawa. Istrimu dari Jawa atau dari mana? Jawa, Pak, Jawa. Nah itu, Mhm. ya. Seperti kamu tadi ngomong, saya sebetulnya ngomong biasa apa dianggap marah Nah, kan gitu betul, loh. Pak. Itu ada ya, ada kultur yang berbeda. Ya, Iya, saya juga punya kenalan orang Batak. Itu biasa ngomong kayak 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 marah-marah, kayak marah, iya, Pak. bentak-bentak itu. Padahal dia nggak ada apa-apa. Betul Kan betul. kaget terutama untuk Jawa, Jawa Tengah. Iya, Itu kan orang Solo apalagi itu kan mhm, alus-alus gitu loh halus, Pak. ya. Jadi mau ngomong mau ngomong ya itu aja muter-muter dulu baru ya. Kan gitu kan Betul ya. betul, Pak, iya. Nah, gitu ya. Ya, Mmm, dengan begitu maka saya dengan begitu maka miskomunikasi itu bisa diperkecil. baik Ya, baik. kamu nggak akan bisa hilang. Mhm. Ya, kamu sudah ada anak, Nah, itu kunci ya, Pak. nanti kuncinya di situ. Kalau kamu sudah ada anak, yang namanya orang tua itu sama cucu tuh senengnya bukan main. Betul. Itu Mhm. sebagai mediator yang sangat ampuh, ya. Iya, Pak. Kamu banyak mendengar orang lain, ketika kamu menikah tidak disetujui orang tua, seolah-olah kamu disingkirkan dari keluarga mereka. Tapi ketika kamu punya anak, anakmu nanti kamu Iya, sampaikan ke orang tua, jadi akrab, betul. jadi boleh, yang seperti itu. Iya. Dan itu terjadi di saya itu, Pak. Anak saya itu nggak pernah ketemu sama neneknya. Nah, Itu umur 5 tahun baru ya. kita pertemukan itu, anak saya langsung akrab dan orang saya juga akrab, Pak. Padahal belum pernah ketemu, Pak. Nah itu, Nah itu Bang. dengan akrabnya anakmu tadi, itu Mhm. sebagai alat juga itu loh. Sebagai Iya betul. akrabnya anak itu, kan mesti anak akan ada orang tuanya, ada ayahnya, ibunya. Itu momen itu kamu kamu gunakan sebaik mungkin supaya mereka lebih akrab lagi gitu loh. Bisa kok hilang kok. Pokoknya Bisa. semuanya niatnya baik, yang seperti itu. Iya. Kalau untuk sementara ini kan mungkin kesalahan saya juga ya, Pak. Saya tetap ini ya, menjaga jarak itu, Pak. Wah, Tapi nggak tetap boleh. ya kemungkinan baru saya sama anak nih, misal mau ke rumah itu saya sama anak. Tapi karena ini kan mungkin ya, karena saya nggak mau terjadi bentrok lagi, mungkin istri agak nggak ikut gitu loh, Pak. Nah itu Ya, mungkin kesalahan saya juga. Mungkin jangan. dengan, saya udah cerita sama Pak Grego mungkin terbuka hati saya dan nanti istri saya mungkin kita lebih bisa sering ke sana lah mungkin ya, Pak. Iya, Hmm. bisa Cuma itu, begitulah. PR-nya yang jadi translator itu, Pak. Ya translator, Itu yang susah. kamu merindukan Mhm. keharmonisan keluarga, keluarga besar. Ya, saya yakin seyakin-yakinnya Mhm. bahwa bapak dan ibu itu sebetulnya juga merindukan kamu. Iya betul. Itu, nggak ada yang namanya ibu nggak cinta sama anaknya. Wah Ya, ini bisa mewek ini, Pak. ya. Wah nggak ada tisu ini. Iya Jadi iya begini, iya. saya cerita ya. Iya, Pak. Nanti tolong saya cerita sama istri saya begini ya. Mmm, Ketika kamu lahir, ya ketika kamu kecil, kan hanya ada orang dua, bapak dan ibu. mhm, Ya, ya. Biasanya si anak itu orang yang pertama dicintai adalah ibunya, bener? benar. Nah, nomor 2 baru bapak. Oke, itu yang pertama kali. Mmm. Mau nangis silakan, nggak apa-apa. Wah ini Yo tisunya, ini malu, Pak. nggak apa-apa. Kamu di sini bisa keluar semua gitu. Ya, ya. Pertama kali yang kamu cintai adalah ibumu, yang kedua anak. Ya, ketika kamu sudah punya istri, ya, ketika kamu sudah punya istri, pasti yang kamu cintai yang pertama kali istrimu. Bener nggak? Iya Ya, normal itu. Jadi ibu itu adalah yang kedua, bapak itu adalah yang ketiga. Nanti kalau kamu sudah mempunyai anak,
terutama ibu-ibu, ya, bapak itu seperti saya ini, urutan keempat lagi sudah turun terus gitu loh. Nah, itu seharusnya dimaklumi oleh ibumu yang seperti itu. Nanti ini cerita yang seperti itu ya, yang Iya seperti betul. itu. Harus dimaklumi, ya. Ini ini alam, ini ini kodrat, nggak bisa dilawan. Karena ketika orang itu sudah mempunyai pasangan, yang dicintai pasangannya, orang tua nomor nomor sekian. Nanti kalau sudah mempunyai anak, mau anak atau ibu ya? Anak sih. Siapa mau bilang ibu? Iya. Anak. Nah ini kalau sudah mengerti begitu, harus bisa menjaga batin. Betul. Sebetulnya seperti itu. Dan di sekarang ini kalau seandainya Pak, untuk menyeimbangkan antara kebutuhan istri dan kebutuhan orang tua itu saya harus seperti apa Pak? Apakah saya memang kebutuhan memang saya fokus ke istri, apakah saya juga harus membantu, kebutuhan untuk keluarga Pak? Oke. Mhm. Ya, kamu santai dulu, nggak usah Iya Pak. emosi nanti. Enggak Pak, iya. Oke ya, saya Siap cerita siap ya Pak. pelan-pelan aja. Iya Pak. Santai saja, santai. Yuk, yuk, Iya. yuk, kita Siap santai. Pak. Ya, kalau saya berada di posisi itu, Mhm. ya, kamu kan sekarang baru belajar untuk bekerja, ya, Betul. untuk belajar bekerja, untuk menjadi orang itu belum cukup karena kamu masih muda, ya kan ya? Nah, saya sadar betul bahwa ini adalah soal menjaga keseimbangan antara dua cinta, antara Baik. pada orang tua atau dengan pasangan hidup. Ini menjaga keseimbangannya. Kuncinya adalah prioritas dengan penuh hormat. Ya, kuncinya adalah prioritas dengan penuh hormat. Ingat-ingat yang itu ya. Nah, kemudian kamu harus menetapkan prioritas. Nah, setelah menikah, tanggung jawab utama kamu adalah kepada istri setelah menikah. Ya, itu janji yang sudah kamu ikrarkan di hadapan Tuhan. Betul. Ya, ya, kamu akan mencintai istrimu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Gitu kan ya? Betul betul. Ya, jangan nanti ada sesuatu, wah ini sudah nggak bisa tinggal gitu, nggak Iya boleh iya. seperti itu ya. Ya, Iya Pak. artinya adalah kebutuhan istrimu harus kamu utamakan supaya istrimu itu merasa aman dan dihargai. Ya, Iya. tetapi tetap menjaga kehormatan orang tua. Yang penting itu. Ya, walaupun prioritas itu sudah berubah, kamu tidak boleh melupakan orang tua. Kamu tetap mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, Baik baik. perhatian, kunjungan, atau bantuan praktis itu sesuai kemampuanmu. Jadi Mmm. sebetulnya ya, Mhm. yang kebutuhan itu apa, kebutuhan orang tua, itu bukan kebutuhan itu bukan hanya materi, ya. Iya Pak. Perhatian kepada orang tua, kasih sayang pada orang tua, itu sudah membuat happy orang tua. Walaupun kamu belum bisa menyumbang secara materi misalnya, tapi kasih itu yang dibutuhkan sebetulnya pada orang tua. Perhatian kamu terhadap orang tua itu yang harus kamu tunjukkan. Baik baik Ya, Pak. walaupun kamu di Jogja dan yang ada di Sumatera, di Pekanbaru sana ya, Mhm. tapi kamu ya setidak-tidaknya seminggu sekali telepon kek atau WA kek yang seperti itu, bagaimana kesehatannya, bagaimana kabarnya, itu adalah satu bentuk perhatian kepada orang tua. Ya, kamu foto dengan anakmu, kamu kirim ke sana, Baik. lucu, kamu kirim video, sudah Mhm. mulai gitu. Dengan istrimu, anakmu sedang bercanda dengan istrimu, ya, Iya anakmu Pak. lucu dan sebagainya. Orang tua merindukan seperti itu, ya. Itu bentuk perhatian, ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaanmu tadi, kamu harus mengatur batas hubungan keluarga yang sehat. Artinya Mmm. apa? Kamu akan jelas dalam menyampaikan kepada orang tua bahwa kamu punya tanggung jawab baru, tapi tanpa membuat mereka itu merasa ditinggalkan, Oh, iya iya. ya. Nah, kepada istri kamu harus jelaskan juga bahwa menjaga orang tua itu adalah bagian dari iman dan nilai keluarga. Kasih pengertian istrimu.
bagian dari iman dan nilai dalam keluarga. Iya, iya, Pak. Ya, jadi yang penting itu kamu kasih pengertian, komunikasi harus jalan terus ya. Lah, Yap. mencari titik temu praktis itu bagaimana misalnya? Ya, Iya. kalau kamu ada kebutuhan finansial misalnya, Mhm. ya, kamu atur pos khusus untuk orang tua tanpa mengganggu kebutuhan rumah tangga. Kamu Oh. punya Mhm, pos-pos mhm. tertentu ya. Oh ini untuk hidup, oh ini untuk anak. Kamu kasih pos satu, pos orang tua. Orang tua ya. Gitu ya. Mhm, iya. Memang itu memang semua begitu ya. Kita Iya. waktu kecil dibiayai orang tua, tapi ketika orang tua sudah tidak bekerja, Mhm. ya tanggung jawab anak sih membantu orang tua yang seperti itu. Itu tanggung jawab, Iya. tanggung jawab pada orang tua itu seperti itu. Itu ya. Iya, Pak. Nah, gini atau dengan cara lain, mengajak istrimu itu untuk terlibat di dalam perhatian ke orang tua, ya, agar Mmm. hubungan tidak jadi tidak jadi kami, mereka, Mmm. ya, tapi menjadi kita bersama melayani. Baik. Gitu ya. Iya, Pak. Aku dan kamu enggak gitu. Sama-sama kita Kita, siapa? bersama-sama melayani yang seperti itu. Kasih pengertian masalah itulah. Ya, Itu butuh nanti waktu ya? nanti kalau kamu butuh finansial, kalau istrimu sudah memaklumi bahwa kamu membantu orang tuamu kan 2, dari pihak istri ya Nah, orang tua, dari iya, pihak Pak. kamu yang bersikap adil, ya di situ ya. Itu PR juga, Pak. Ya PR, nggak apa-apa, Iya, Pak. bukan banyaknya, ya. Kamu ngasih orang tua itu bukan berapa banyak kamu ngasih orang tua, tapi bentuk perhatian. Itu ya, kamu Iya. punya sedikit nggak apa-apa sedikit, itu sudah merupakan bentuk perhatian. Ya, Iya, siap, Pak. saya usul kalau sudah mulai agak cair, tolong yang transfer tuh istrimu, bukan kamu. Oh, iya, iya, iya. Libatkan istrimu supaya, oh ini bukan dari Fritkan, tapi istrinya yang ikut memperhatikan orang Iya, tua. iya. Oke, Setuju, Pak. ada pos itu tadi. Kamu ngomong sama jangan selintrutan, ya. Iya, siap. Jujur sama keluarga harus jujur, Oh, jangan iya, selintrutan. siap, Pak. Ini untuk orang tuamu, ini untuk orang tuaku. Iya. Tolong nanti ditransfer pakai atas namamu. Oke? Oke, setuju, Pak. Kan saya harus disuruh milih antara istri atau, eee, Orang ibu, tua. orang tua ya. Hmm. Di situ kan kita mulai suruh ini, Pak, kalau misalnya pilih istri ya mau nggak mau kamu harus angkat, ya harus keluar dari rumah ini. Nah, itu yang membuat kita itu kaget dulu, Pak. Jadi kan kemarin, dengan Merasa diusir gitu ya? ya iya. Nah, saya juga kagetnya itu tumben-tumbennya orang tua saya tuh nggak pulang dulu, Pak. Biasanya kan mereka kan di Pekanbaru nih, Iya. kita habis nikah, kok mereka tetap di sini dampingin kita. Itu kan juga kita juga harus adaptasi lagi nih, Pak. Walaupun ya mungkin saya udah biasa sama orang tua saya, tapi kan untuk istri saya mungkin agak ada sungkannya. Makanya kemarin tuh kasusnya dia sering di kamar, kalau misalnya orang tua saya masak, dia cuma di kamar. Nah, itu yang membuat ya mungkin dinasehatin ya, kalau ibu lagi masak ya bantuin gini. Cuma kan di sini mungkin kasusnya istri saya juga sungkan, Pak. Nah, itu kasusnya. Nah, kemarin itu akhirnya saya kan harus memilih istri ya, Pak. Jadi kita ya dengan mungkin ancaman mau keluar silakan, kalau enggak ya di sini. Nah, itu kemarin saya mungkin karena posisi emosi atau gimana kita keluar, Pak. Nah, dengan malam itu juga itu kita udah pure nggak di sana lagi. Nah, kalau misalnya Pak Grego di posisi saya, Pak Grego pilih tetap di sana atau meninggalkan dulu, Pak? Ya, saya kira pilihanmu sudah tepat. Oh, Ya, kamu oke. harus meninggalkan. Iya. Kalau Anda tanya saya dalam posisi seperti itu, Mhm. saya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ya, bukan karena tidak cinta pada orang tua. Betul, nah Yang itu, penting Pak. itu ya. Iya, iya betul. Tapi karena saya ingin menjaga 2 hal, yaitu yang penting, Mhm. yaitu apa? Kehormatan orang tua dan keselamatan rumah tangga saya. Betul. Mhm. Ya, itu. Nanti kalau kamu bersatu terus dalam keadaan seperti itu, berantakan semua nanti. Ya. Iya. Nah, tinggalkan rumah, tindakanmu itu sudah benar. Ya.
Nah, menikah itu berarti membentuk rumah tangga baru. Benar kan ya? Benar benar. Jika kamu sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi pasanganmu, maka situasi di rumah orang tua membuat istrimu tidak nyaman secara psikologis, Iya. ya. Maka kamu wajib berdiri di pihak istri. Tapi menjaga hubungan jangka panjang, Mhm. ya kamu harus menjaga hubungan jangka panjang. Tinggal serumah dalam kondisi konflik hanya akan memperbesar luka, Iya, itu ya. Dengan mengambil jarak, yang satu di Pekanbaru, yang satu di Jogja, maka kita memberi ruang bagi semua pihak untuk meredakan emosi dan saling merenung, saling introspeksi. Gitu loh ya. Betul. Jadi justru dengan kamu keluar itu, maka ada kesempatan untuk membangun komunikasi kembali dengan lebih dewasa. Iya, Ya, poinnya tidak itu. dengan emosi. Mhm. Ya, berdasarkan pengalamanmu, wah kalau gitu aku salah kemarin gitu. Maka kamu akan tambah dewasa. Ya. Iya, setuju. Nah, tetap menjalin tali kasih, ya. Meninggalkan rumah itu bukan berarti memutuskan hubungan, ya. Tapi kamu harus tetap menjaga silaturahmi, tetap berusaha hadir untuk orang tua, tapi dari tempat yang lebih sehat. Betul. Itu ya. Jadi tindakanmu tadi sudah benar. Sudah benar berarti, Pak. Ya. Cuma walaupun itu kan pasti kan teman-teman pada nanya tuh, Pak, "Lu kamu kan ini kok keluar dari rumah ini?" Nah, kalau misalnya saya cerita tuh pasti ada yang menghujat ya. Macam, Ya. "Kamu tuh harus orang tua ini nih." Tapi kan Ya. kembali lagi nih, mungkin teman-teman juga nggak ngerti posisi saya dan posisi istri juga. Mungkin yang ada yang pro, kembali lagi kalau ada yang pro ke keluarga atau pro ke saya itu Ya. wajar ya, Pak. Friedkan, Ya, Pak. saya nasihati ya. Orang lain itu biar bicara apapun juga. Ya. Betul, Pak. Tapi kan orang lain tidak mengalami seperti kamu. Nah, itu Ya. ujian mereka Ya. beda-beda, Pak. Betul, Pak. Itu nanti kalau ditanyakan orang 1000 ada yang pro yang kontra. Kamu kalau pasti. bingung, kalau mikirin yang kontra terus kamu nggak bisa hidup nanti. Nah, Hidupmu iya, Pak. cuma mikirin orang yang tidak setuju dengan kamu. Ngapain? Nah, makanya Karena rumah tangga itu berbeda-beda setiap orang, gitu loh. Ya. betul. Ya. Yang Sekali lagi, prinsipnya adalah kamu harus menjaga kedua belah pihak agar supaya damai. Tapi caranya seperti yang saya uraikan tadi. Siap. Jangan dengarkan yang lain-lain. Benar, Pak. Ya? Ya, Pak. Nanti pulang dari sini harus lebih sehat kamu. Wah, amin. Ini yang ini kembali lagi ke posisi kita ya, Pak. Seandainya ada situasi serupa, Pak, terjadi di kejadian di keluarga Pak Grego. Iya. Terjadi itu posisinya anak Pak Grego, Pak, seperti itu. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Oke. Saya berpikir sebentar. Jadi gini, kalau anak saya terjadi cekcok seperti itu dengan mertuanya, begitu ya? Iya. Misalnya seperti itu Iya, kan? posisinya gitu ya. Ya. Maka saya akan mendengarkan dengan empati. Saya tidak akan emosi, terlarut dengan cerita mereka. Karena itu cerita sepihak. Oke. Ya. Itu kan cerita anak saya. Tapi saya tidak mendengarkan cerita mertuanya dia kan gitu kan? Betul. Nggak realistis kalau saya harus memutuskan sepihak. Iya. Ya. Nah, maka saya harus mendengarkan dengan empati saja, ya. Maka saya akan membuka telinga dan hati saya untuk mendengarkan cerita anak saya tanpa langsung menghakimi atau memihak. Saya tidak akan menghakimi dan saya tidak akan memihak. Maksudnya memihak anak saya tentu saja, ya. Karena seringkali yang dibutuhkan anak adalah merasa dimengerti dulu. Ya. Dengarkanlah ceritaku ini gitu loh. Maksudnya begitu loh, ya. Ya udah saya dengarkan. Baru setelah itu bisa diajak untuk mencari solusi atau memberi dukungan emosional dan praktis, ya. Lalu saya pastikan juga bahwa anak saya tahu bahwa kamu itu tidak sendirian. Ayahmu ini tetap mencintaimu. Ya, kamu nggak sendirian. Kalau mereka harus mandiri di luar rumah, maka saya akan bantu sebisa saya. Entah itu nasihat, entah itu doa,
atau bahkan untuk bantuan-bantuan praktis misalnya finansial dan sebagainya. Ya. Jadi yang penting bagi saya adalah mendengarkan dengan sepenuh hati. Dan jika konflik itu dengan mertua atau pasangan semakin berat, tentu saja saya akan turun tangan. Sebagai penengah maksudnya. Penengah ya, Ya, betul, Pak. tidak membela Iya, iya. sepihak, tapi sebagai penengah. Betul. Bukan untuk menyalahkan salah satu pihak, Iya, maksudnya iya. seperti itu, tapi untuk membuka ruang dialog yang lebih sehat dengan mengajarkan nilai keseimbangan. Betul. Saya akan mengingatkan anak saya begini, kamu harus mencintai pasanganmu dengan sungguh-sungguh loh. Ya, tapi jangan lupakan hormat kepada orang tua. Keduanya harus berjalan beriringan. Walaupun itu orang tua suamimu atau orang tua istrimu, itu tetap orang tuamu. Agar apa? Keluarga itu bisa bertahan. Iya, Gitu Pak. loh. Betul. Jadi intinya adalah kalau saya punya anak dalam situasi itu, maka saya akan memilih untuk menjadi penopang, bukan sebagai hakim. Saya akan mendampingi mereka dengan doa, dengan cinta, dan kebijaksanaan agar mereka bisa menyelesaikan konflik itu tanpa kehilangan kasih dari orang tua maupun dari pasangannya. Setuju. Itu. Iya, Pak. Terima kasih Pak Grego. Oke, semoga kamu bisa dapat masukan dari saya. Ya, tepatnya dapat ini Pak. Nah, jadi dengan saya bisa cerita ini, ada getaran hati untuk harus mempersatukan kembali ini Pak. Harus. Harus, emang Pak. Karena tetap mungkin satu sisi ibu saya mungkin ada cemburu, anaknya sekarang yang dulu kecil sekarang udah punya anak juga. Mungkin, ya mungkin gitu sih Pak. Kamu dekat sekali dengan ibumu pasti. Iya. Ya, itu kadang-kadang seperti itu ya. Ya, harus ada direlakan itu. Ibumu sangat mencintaimu ketika jauh dari kamu nggak ikut sama ibumu itu dia kecewa berat itu. Ya, itu salah kamu ketika membuat kebijakan waktu itu. Tapi benarkan setelah kita ngomong-ngomong ini, ya. Cukup itu? Terima kasih Pak Grego atas sarannya dan buat saya dan keluarga. Semoga nanti dengan saya bisa cerita ini, saya plong dan saya bisa, ya keluarga kami bisa rukun lagi Pak. Terima kasih Pak Grego. Oke, syukur-syukur ayah dan ibumu mendengarkan ini sama istrimu. Amin. Oke, terima kasih. Ya Pak. Yuk, moga-moga.